Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Alhamdulillah, kembali saya ucapkan syukur karena pada kesempatan kali ini kita sama-sama dapat melaksanakan proses belajar dan pembelajaran yaitu pada mata pelajaran PPKN. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Kegiatan kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan bermanfaat khususnya bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada e-learning dengan tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah disediakan. Dari kita pada hari ini, pelajari dan amati secara sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Check this out. Sebelumnya, kita sudah mempelajari materi tentang hak asasi manusia. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengulik sedikit tentang materi tersebut. Hak asasi manusia atau HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan dan bersifat universal. Hak asasi tersebut bersifat universal, artinya hak tersebut dimiliki semua manusia sejak dalam kandungan tanpa memandang jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya. Hal ini menjadi landasan moral manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat. Tujuannya untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat manusia serta menjaga kehormatan dengan lingkungannya. Hak ini berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Dan materi kita pada hari ini yaitu membahas mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama-tama saya akan jelaskan di sini yaitu mengenai pengertian dari sistem. Kata sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu sustema. Sementara itu dalam bahasa Inggris, kata sistem merupakan terjemahan dari kata system yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Menurut para ahli, sistem dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Prajudi, mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi utama dari suatu usaha atau urusan. Menurut Gordon mengatakan bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang beroperasi bersama-sama untuk mencapai suatu sasaran. Nah, dari beberapa pengertian di atas, kita dapat mengatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian saling terkait satu sama lain, dan setiap bagian atau anak cabang dari suatu sistem menjadi induk sistem dari rangkaian dan demikian seterusnya hingga bagian yang terkecil. Apabila salah satu bagian dari sistem mengalami kerusakan, kestabilan, sistem itu sendiri pasti akan terganggu. Pemerintah Indonesia adalah salah satu contoh sistem pemerintahan. Anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah dan di bawahnya ada sistem pemerintahan desa atau kelurahan. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemerintahan. Kata pemerintahan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu kubernao atau nahkoda kapal yang berarti menatap ke depan. Sementara itu, memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat dan negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat pada tujuan yang ditetapkan. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem pemerintahan negara. Merujuk
Pada pengertian sistem dan pemerintahan yang telah diuraikan di atas, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Secara umum, terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Di antara kedua sistem yang memiliki perbedaan mendasar tersebut, terdapat pula sistem pemerintahan semi-presidensial yang merupakan gabungan dari keduanya. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Apa itu sistem pemerintahan presidensial? Sistem pemerintahan presidensial berakar pada konsep pemisah kekuasaan yang disebut dengan teori trias politika. Dalam sistem ini, kekuasaan dibagi dan dipisahkan secara tegas ke dalam 3 lembaga secara seimbang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan. Selain itu, presiden juga dapat membentuk kabinet pemerintahannya. Dengan demikian, presiden memiliki posisi yang kuat dan tidak dapat dijatuhkan. Meskipun demikian, masih terdapat mekanisme yang mengontrol presiden. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer merupakan pemerintahan yang berada di tangan parlementer. Dengan kata lain, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Dalam sistem parlementer ini, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, sedangkan hubungan antara eksekutif dan yudikatif sangat erat. Pada sistem ini, kabinet mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Badan Perwakilan Rakyat. Setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dari parlemen. Selama Badan Perwakilan Rakyat masih menaruh kepercayaan bahwa badan eksekutif melaksanakan tugasnya sesuai dengan garis-garis besar haluan politik negara, badan eksekutif masih akan mendapat dukungan. Jika tidak, Badan Perwakilan Rakyat akan menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya. Dengan demikian, kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem pemerintahan semi-presidensial atau yang biasa disebut dual eksekutif merupakan gabungan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuatan yang besar. Presiden menjalankan pemerintah bersama-sama dengan Perdana Menteri. Dalam prakteknya, sangat mungkin terjadi pembagian tugas, misalnya presiden mengelola urusan luar negeri, sedangkan Perdana Menteri mengurus persoalan dalam negeri. Selain memiliki presiden sebagai kepala negara, sistem pemerintahan semi-presidensial juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dan materi selanjutnya yaitu sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Secara teori, berdasarkan UUD NRI tahun 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik yang kekuasaan eksekutifnya dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Presiden yang dipilih oleh rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat para menterinya untuk menjalankan pemerintahan. 7 kunci pokok dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa sistem pemerintahan negara Republik Indonesia meliputi 7 kunci pokok sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Yang keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah majelis. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam,
Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Dan dapat kita simpulkan yang pertama yaitu sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara dapat diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Kemudian yang kedua, secara umum terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Di antara kedua sistem yang memiliki perbedaan mendasar tersebut, terdapat pula sistem pemerintahan presidensial yang merupakan gabungan dari keduanya. Kemudian, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, yang secara teori berdasarkan UUD NRI tahun 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik yang kekuasaan eksekutifnya dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dengan kekuasaan legislatifnya. Dan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia memiliki 7 kunci pokok dalam sistem pemerintahannya.